Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Jemaah salat maghrib menjelang isya, musola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-5 ya. Malam ini malam Senin 5, malam Selasa 6, malam Rabu 7, malam Kamis 8, malam Jumat 9. Kita sudah masuk malam yang ke-5 bulan Dzulhijjah. Malam yang dimana menjadi malam yang agung di antara seluruh malam yang ada, yaitu malam-malam pertama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini malam yang agung, malam yang mulia, malam-malam atau hari-hari yang terbaik. Kita diminta untuk meningkatkan kualitas iman, takwa dan ibadah kita di awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Disuruh banyak berpuasa, disuruh banyak baca Quran, disuruh banyak sedekah, berbuat amal kebajikan intinya. Diperintahkan, diajukan oleh Rasulullah. Dan puncaknya nanti di hari Jumat, insyaallah jatuh 10 Zulhijjah itu hari Jumat. Nah, jadi kita diminta puncaknya itu melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah memberikan rezekinya kepada kita semua, sehingga kita bisa ikut ambil bagian nanti dalam usaha kita untuk
meningkatkan takwa kita kepada Allah lewat ibadah kurban. Kalau kita buat di sosial itu ya, ada orang-orang yang kerjanya cuma pemulung, ada saban hari nabung uang 10.000 sehari, berkurban. Setiap tahun dia berkurban, padahal cuma seorang pemulung aja, tapi setiap tahun ikut berkurban. Ada ibu-ibu tua tukang sapu jalan aja, setiap hari nabung 10.000. Setiap tahun dia juga berkorban. Jadi sesuatu itu kalau kita niatkan dengan sungguh-sungguh, itu insya Allah akan jadi kenyataan. Tapi tidak sekedar niat itu dibuktikan dengan usaha, kerja keras yang sungguh-sungguh. Nah tadi sudah lu kasih contoh ibu-ibu tadi, ada yang pemulung, ada tukang sapu jalan. Secara ekonomi tidak mungkin mampu berkorban, tapi setiap tahun berkorban dia. Kenapa? Keinginan untuk berkorban itu kuat di dalam dirinya. Nah, kita bisa belajar demikian juga. Usahakan agar setiap tahun kita ikut ambil bagian dalam berkorban. Simpan duitnya setiap hari 10.000, ya kan? Sebulan 300.000, 12 kali 3 setahun 3.600.000. Nah, lebih sudah. Lebih dari apa namanya? Dari biaya membeli sekong kambing. Berkorban bisa kan 2,8, 2,7 dapat sudah. Cukup dengan 10.000 satu hari nabung kita. Dan kalau sudah diniatkan nabung itu jangan diambil. Enak, sudah nabung. Ada keperluan, pecahkannya tabungannya. Nah, jangan. Jadi kalau kami tahun ini buat program di sekolah itu nabung, tapi kuncinya kita yang megang. Masing-masing orang dikasih cadangan, pakai gembok, kunci gemboknya kita yang pegang. Jar panitia, jar ulun, walaupun kunci gembok itu kita megang, tapi kalau yang punya cadangan itu lagi perlu benar, dipecahkannya gembok tadi. Itu semua bergantung niat hati kita. Jadi kalau kita kuat mau ikut ibadah kurban, insya Allah selalu ada jalan yang Allah berikan. Nah, mudah-mudahan semua kita bisa ambil bagian dari usaha yang sangat luar biasa ini. Syiar agama Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maksudnya ibadah kurban itu, dzalika min taqwal qulub, yang begitu lahir dari ketakwaan hati kita. Lahir dari ketakwaan hati kita. Jamaah bulan kurban atau bulan haji ini, inti atau makna sesungguhnya dari rangkaian rentetan ibadah yang kita kerjakan, baik kita yang ada di tanah air walaupun dan orang-orang ada di Mekah sana itu kan punya rentetan ibadah. Mulai dia umroh, nanti dia sa'i, dia padang Arafah, dia mabit, Musdalifah, menonton jumroh. Rentetan ibadah ada yang dilakukan. Kita juga demikian di sini. Ada rentetan ibadah. Ada puasa sunnah, ada baca Quran. Dan nanti itu tanggal hari Kamis jangan lupa untuk puasa Arafah. Jangan lupa. Ulun ingatkan, mudah-mudahan semua kita dikasih Allah kesehatan, bisa nanti mengerjakan ibadah Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, jatuh pada hari Kamis. Senin, Selasa, Rabu tuh 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu artinya hari di mana ketika Tarwiyah itu artinya melihat. Nabi Adam itu melihat, Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya perintah untuk menyembelih anak. Nah, kemudian 9 Arafah itu disampaikanlah kepada anaknya, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Aku bermimpi untuk menyembelihmu. Gimana? Lalu tanggal 10 dilaksanakanlah ibadah kurban itu. Nabi Allah Ibrahim siap untuk mengorbankan anaknya Ismail. Dalam mimpi dia lihat. Nah, dia melihat bahwa Allah merintahkan kepada dia untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai pengorbanan. Ini ujian yang sangat luar biasa. Bizibihin azim. Luar biasa besarnya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan semua ibadah itu inti utamanya adalah mengajarkan agar tumbuh semangat pengorbanan. Jadi kita kalau ingin meraih sesuatu, ingin sukses, ingin apapun, harus mau berkorban lebih dulu.
Harus mau berkorban lebih dulu. Tahun ini luar biasa ujian jemaah haji Indonesia. Berapa ribu orang tuh yang haji furoda tuh tidak jadi berangkat. Mau rugi. Ya kan, rugi besar travel. Karena visa furoda tuh tidak dikeluarkan tahun ini. Sehingga ribuan orang yang tidak jadi berangkat. Padahal sudah bayar ratusan juta. Haji furoda itu mahal. Ratusan juta. 250 juta, ada sampai 750 juta. Batal berangkat. Bayangkan, memang haji ini ujiannya luar biasa. Goncangannya luar biasa. Sampai-sampai Allah perlu menurunkan satu surah, namanya surah Al-Hajj. Surah tentang haji. Surah nomor 22. Dan di ayat pertama itu dijelaskan memang goncangan itu datang goncangan. Ketika datang orang ingin haji itu, goncangan itu datang. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalah itu goncangan. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Sungguh goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Goncangan dari kiamat itu ada goncangan yang sangat besar. Waktu orang haji ini, Bapak Ibu sekalian, itu goncangannya dahsyat juga. Memang betul-betul menguji keimanan, menguji ketakwaan, menguji keikhlasan, menguji kesabaran. Semua orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh ya. Jangan haji umroh yang sunnah saja, itu akan banyak hal-hal yang akan kita temui, yang kita hadapi, yang memerlukan kesabaran. Ada aja ujian yang diberikan oleh Allah. Termasuk tahun ini ujian luar biasa. Bayangkan orang sudah bayar ratusan juta, tiba-tiba gagal berangkat. Travel rugi besar, miliaran. Hotel sudah di booking, tiket pesawat sudah di booking. Sehingga waktu pesawat jalan tuh isinya, ada isi pesawat tuh 7 orang, 10 orang. Kosong pesawat tadi tuh. Hanya beberapa orang aja isinya. Karena yang banyak gagal dari berangkat haji furoda, dari gagal berangkat. Tahun-tahun dulu lancar aja. Tahun ini dibatalkan oleh kerajaan Arab Saudi, lalu tidak bisa pergi haji. Nah, inilah ujian. Karena memang untuk urusan haji itu ya, bukan karena kita mampu secara finansial, tapi memang karena undangan Allah. Bukan karena mampu secara finansial. Ini tadi contohnya, ada orang-orang yang secara finansial mampu, tapi kalau memang belum datang panggilan Allah itu, ada aja caranya untuk gagal. Ada saja caranya untuk gagal melaksanakan ibadah haji. Sebaliknya, kalau sudah panggilan Allah, sesuatu yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Cerita di Libya, di media sosial ramai. Kalau Amer namanya, seorang anak muda, dia mau pergi haji, mungkin kurang lengkap berkasnya apa segala macam, tidak boleh dia berangkat karena ada masalah dengan administrasinya. Tidak boleh dia terbang naik pesawat berangkat. Tapi hatinya kuat mau ke Mekah, dia nunggu aja di bandara. Tidak mau pulang kecuali dia pergi haji. Dia tidak mau pulang kecuali akan pergi ke Mekah. Komitmen yang luar biasa itu, keinginan yang sangat luar biasa untuk melaksanakan ibadah haji, membuat pesawat yang sudah terbang kembali lagi pesawat. Balik lagi pesawat tadi. 2 kali. Balik pesawat itu ternyata ada kesalahan teknisnya, diperbaiki, berangkat lagi. Tiba-tiba balik lagi pesawat tadi 2 kali balik. Akhirnya kata pilot, pesawat ini tidak akan berangkat kecuali Amer ikut. Saya tidak akan menerbangkan pesawat ini, kata pilotnya, kecuali Amer ikut. Setelah Amer tadi ikut, baru pesawat itu selamat sampai ke Mekah sana. Nah ini kalau sudah kehendak Allah itu, sesuatu yang tak mungkin pun jadi mungkin. Karena memang haji itu adalah urusan pengorbanan. Haji itu adalah urusan kesiapan hati kita untuk menerima panggilan Allah. Urusan haji itu bukan sebatas urusan finansial, tapi memang undangan dari Allah. Siapa orang yang dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah, maka Allah tunjukkan caranya untuk sampai di ke sana. Allah tunjukkan caranya, jalannya untuk bisa sampai ke Baitullah itu. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, Allah buat orang itu punya jalan, punya cara sampai ke Baitullah.
Tapi kalau bukan undangan Allah, belum datang kehendak Allah, sudah sampai di Jeddah, berbulik pulang. Banyak itu ya. Banyak kasusnya. Ada orang yang sudah sampai di Jeddah, tapi karena belum ada kehendak Allah untuk haji, balik lagi ke Indonesia. Gagal melaksanakan ibadah haji. Dan orang-orang yang berjuang berusaha itu tidak perlu kecewa, tidak perlu patah hati kalau kita punya teman, punya keluarga, punya sahabat yang gagal berangkat, besarkan hatinya. Katakan jangan kecewa, jangan putus asa, tetap kuat, tetap bersabar. Insya Allah sudah dicatat Allah sebagai amal kebaikan. Karena apabila seseorang itu berniat melakukan satu amal kebaikan dengan sungguh-sungguh, tapi karena satu uzur dia tidak melakukannya, dia catat, dia tetap mengerjakan. Orang yang biasa sholat duha, setiap hari sholat duha, tiba-tiba satu saat dia sakit, tidak sempat mengerjakan duha, dicatat dia tetap mengerjakan duha. Luar biasanya Islam ini. Samalah, insya Allah mudah-mudahan sahabat kita, keluarga kita yang sudah niat haji, keluar biaya ratusan juta, gagal berangkat, mudah-mudahan tetap dicatat sebagai pahala orang yang berhaji. Kita harapkan kasih semangat demikian, kasih semangat kepada sahabat kita, kawan kita yang kita kenal, besarkan hatinya, jangan malu. Kadang-kadang ada orang malu, sudah ngundang orang banyak, sudah buat pengumuman, tiba-tiba batal berangkat. Memang kalau kita di posisi itu, kita pun mungkin akan sedih juga, kita pun mungkin akan malu juga, kita pun mungkin akan putus asa kalau kita ada di posisi itu. Tetapi inilah yang namanya ibadah haji, yang memang Allah katakan banyak ujian, banyak goncangan yang akan dialami oleh orang-orang yang masuk di bulan haji, baik yang di Mekah sana maupun kita yang di sini. Sama-sama akan ada ujian-ujian, akan ada goncangan-goncangan yang datang, yang itu semua dalam rangka untuk kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Allah sedang mengajarkan kepada kita untuk punya kekuatan pengorbanan. Itu inti utamanya, bahwa Idul Adha, Idul Kurban, bulan haji ini, pesan pentingnya adalah bagaimana kita mampu menumbuhkan semangat pengorbanan di jalan Allah. Dengan apapun yang kita miliki, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Kita nanti Idul Kurban, kurban nggak ada duit, nggak ada bisa nukar kambing. Gimana caranya? Ikut jadi panitia kurban, ikut ambil bagian, motong-motong hewan, jadi ya, nyincang daging, ikut menimbang. Intinya ambil bagian. Usahakan kita kalau Idul Adha ini ada di tempat pemotongan hewan kurban tadi. Cari, ambil bagian di situ. Kalau bisa berkorban, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ikut ambil bagian. Tenaga kita barang. Tenaga barang. Keluarkan tenaga kita untuk membantu pelaksanaan ibadah kurban itu. Ambil bagian. Karena sesungguhnya haji itu, Idul Adha itu ingin diajarkan adalah tumbuhkan semangat pengorbanan. Berani berkorban yang terbaik untuk agama Allah. Berani korban yang terbaik. Dan diberi Allah contoh, pengorbanan yang terbaik adalah pengorbanan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Itu contoh pengorbanan terbaik. Bayangkan, yang dikorbankan bukan lagi harta, bukan lagi hewan, tapi anak. Tapi anak. Itu saking bahagianya Nabi Allah Ibrahim ketika diberi anak keturunan itu. Kan? Dia mengatakan, aku cinta kepada Allah. Aku ini gitu. Apapun yang Allah minta dikorbankan, akan aku korbankan untuk agama Allah. Diujilah oleh Nabi Allah Ibrahim tadi. Datang malaikat menguji. Wahai Ibrahim, boleh tidak aku minta kambing itu? Kata Nabi Ibrahim, itu punya Allah, ambil aja. Ambil aja. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim terucap, kalau untuk Allah jangankan kambing, anak pun siap kukorbankan. Lalu ucapan itu didengar Allah, diuji oleh Allah. Benar tidak Nabi Ibrahim ini berani melaksanakan ucapannya? Lalu datanglah mimpi hari Tarwiyah tadi. Bermimpilah perintah Allah agar Nabi Allah Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Berulang kali mimpi itu datang.
Lalu ditanyalah Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya wahai anakku, apa pendapatmu? Qala inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku disuruh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba kau pikirkan, perhatikan apa kira-kira pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan perintah Allah. Ini hebatnya Nabi Allah Ismail. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, aku mimpi untuk menyembelihmu. Allah memerintahkan aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Jawab Nabi Allah Ismail, lakukan wahai ayahku, kalau itu perintah Allah. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Akhirnya diujilah, digodalah oleh syaitan iblis. Siti Hawa, Siti Hajar digoda, Nabi Ibrahim digoda, Ismail digoda supaya gagal melaksanakan perintah Allah. Gagal. Digoda semua, digoda ibunya Siti Hajar, diambil batu, dilempar. Jangan kau ganggu aku, dilempar. Digoda lagi Nabi Allah Ibrahim, dilempar lagi pakai batu. Iblis. Digoda lagi Ismail, dilempar juga Nabi Ismail. Ini satu keluarga luar biasa kekuatan iman. Maka terjadi ada lempar tuh, ada jumrah, ula, aqobah. 3 kali melempar jumrah. Ada jumratul ula, ada usta dan ada aqobah. 3 kali melempar jumrah. Kenapa? 3 kali melentarnya. Siti Hajar melempar dengan pakai batu, Nabi Ibrahim melempar iblis dengan batu, Ismail melempar iblis dengan batu. Tak mempan goda. Tetap keluarga ini memutuskan untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, ketika sudah dilaksanakan penyembelihan, sudah sampai di leher, baru turun perintah Allah. Cukup, hai Nabi Allah Ibrahim, kau telah membuktikan cintamu kepadaku. Sudah cukup. Akhirnya Nabi Ismail diganti dengan seekor kibas, seekor bizibhin azim, domba yang besar. Nah, intinya Allah ingin menguji sebesar apa pengorbanan Nabi Allah Ibrahim yang mampu dia lakukan untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah, untuk ketakwaannya kepada Allah. Bayangkan, anaknya pun siap dikorbankan. Siti Hajar siap mengorbankan anaknya, Nabi Allah Ibrahim siap mengorbankan anaknya, Ismail siap dirinya dikorbankan. Luar biasa. Oke, ini ada di Baitullah sana, simbol keluarga Allah. Ada Hajar Aswad, itu simbol ibunda Siti Hajar. Ada makam Ibrahim, itu simbol Nabi Allah Ibrahim. Ada Hijri Ismail, itu simbol seorang anak Ismail. Namanya Baitullah, rumah Allah. Di dalam rumah Allah itu ada keluarga Allah, ahlullah. Siapa itu? Siti Hajar, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Ini simbol-simbol. Jadi tidak ada peristiwa haji kalau tidak ada peristiwa pengorbanan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Tidak ada peristiwa haji. Jadi peristiwa haji itu dibuat oleh Allah menjadi syariat untuk menunjukkan betapa hebatnya pengorbanan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana pengorbanan Siti Hajar dan Ismail? Ditinggalkan di padang pasir, ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Bagaimana? Kami tempatkan anak keturunanku, kata Ibrahim, di lembah tandus, gersang, kering kerontang, tidak ada apa-apa di situ. Ghairi zar'in 'inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Ditinggalkan Nabi Allah Ibrahim. Wahai suamiku, kenapa kami ditinggalkan di padang pasir tandus, tidak ada apa-apa? Bagaimana kami hidup nanti? Bayangkan. Lalu Nabi Allah ditanya Siti Hajar, apakah ini perintah Allah? Lalu Ibrahim menjawab, benar wahai istriku, ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kami siap menaatinya. Kalau ini perintah Allah, kami siap. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu perkataan Siti Hajar. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Lalu larilah Siti Hajar. Ketika sudah Nabi Allah Ismail itu kehausan, kelaparan, tidak ada makanan, sudah habis semua, dia berlari-lari mencari air di padang pasir itu. 7 kali bolak-balik dari Sorfa ke Marwah, sehingga terjadilah peristiwa yang namanya sa'i. Lihat itu.
Jadi memang betul-betul ritual haji umrah itu dalam rangka nampak tilas perjuangan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana dia berlari-lari mencari air itu. Sampai akhirnya anaknya mengentakkan kaki Nabi Ismail, keluar air dari situ. Zammiluni, zam-zam, berkumpul. Lalu jadilah air zam-zam yang tidak pernah kering sampai sekarang. Semua itu dalam rangka untuk menjadi contoh bagi umat manusia tentang bagaimana besarnya pengorbanan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Nah, sekarang kita disuruh berkorban bulan haji. Kada disuruh mengorbankan anak, kada. Kita kada disuruh nyembelih anak, kada. Kalau kita disuruh nyembelih anak, mana sanggup kita? Ya, sangguplah kita. Ada yang sanggup menyembelih anaknya? Ya, Pak. Kada sanggup kan? Ulun pribadi tidak sanggup. Lebih bagus kita ngomong jujur, sanggup kita. Kalau disuruh nyembelih anak sendiri. Dan Allah tahu kita tidak mampu. Maka kalau tidak perintahkan kita menyembelih anak kita, perintah Allah sembelih kambing 1 ekor. Setiap masuk bulan haji, niatkan, kuatkan hati kita untuk ambil bagian, mengorbankan sebagian harta kita. 1 ekor kambing 2,5 juta di kampung Arab sudah dapat. 1 ekor kambing itu 2,5 juta. Orang soalnya besar, 2,5 juta 1 ekor kambing. Yang sedang-sedang lah, lumayan lah. Nah, yang bisa dapat 12 kiloan, dagingnya 12 kilo, lumayan. 2,5 juta. Ambil bagian. Jangan sampai kita setiap Idul Adha tuh kada pernah berkorban. Cuma dapat jatah daging aja, tapi kita tidak pernah memberi. Kita yang dapat terus. Sepanjang tahun dapat kupon kan, ambil lagi. Sekali waktu kita usahakan kita yang berkorban. Dan kalau bisa setiap tahun. Setiap tahun masuk Idul Adha ini ikut kurban. Ikut kurban. Ini tidak main-main. Ini dalam rangka pembuktian. Salah satu pembuktian rasa ketakwaan kita, rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bukti cinta kita. Berani mengorbankan sebagian harga kita untuk jalan Allah. Berkorban yang terbaik, berikan yang terbaik. Nah, jangan sampai kita tidak berkorban. Berikan sesuatu yang terbaik. Jangan sampai kita juga berkorban. Ada Allah memberi contoh amsal ya. Sudah pernah Allah sampaikan mungkin di tahun yang lalu. Amsal tentang bagaimana model pengorbanan manusia ini. Jadi di Quran dicontohkan ada 2 contoh model pengorbanan. Ada orang yang berkorban seperti Qabil. Ini putranya Nabi Adam. Ada orang yang berkorban seperti Qabil, ada juga orang yang berkorban seperti Habil. Allah memberi contoh ini. Dinukilkan dalam Quran dalam surah Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah tuh kurban itu hanya menerima pengorbanan dari orang-orang yang takwa kepada Allah. Ini contoh pengorbanan. Habil seorang peternak gembala kambing, seorang penggembala kambing. Ketika Habil ini mau dijodohkan, dinikahkan, Habil ini kulit hitam, kembarannya namanya Labudda, kulit hitam juga. Qabil kulit putih, gagah, ganteng. Mungkin kayak orang-orang Israel tuh. Itu turunan dari si Qabil. Qabil tuh gagah, putih, ganteng, hidung mancung.
Pasangannya namanya Ikrimah, cantik, putih. Oleh Allah, perintah Allah, disuruh kawin silang. Hitam sama putih. Kawin silang hitam sama putih. Habil kulit hitam berpasangan sama Ikrimah kulit putih. Habil menerima, dijodohkan silang. Qabil tidak mau. Aku ini putih, ganteng, gagah, masa sama yang hilang? Karena mau dia hendak menikahi kembarannya sendiri. Lalu turunlah wahyu Allah, perintahkan keduanya untuk berkorban. Siapa yang kurbannya diterima, dia yang berhak untuk mendapatkan Ikrimah. Itu ceritanya begitu. Lalu Habil berkorban karena dia penggembala kambing, dicarinya kambingnya yang paling besar, yang paling segar, yang paling sehat, itu yang dia korbankan. Si Qabil ini adalah seorang petani. Dalam buah-buahan apa segala macam sayur-sayuran buah-buahan, dia petani. Maka dia ambilnya sayur mayur, buah-buahan yang sudah busuk, yang kadang-kadang dia makan lagi, itu yang dipersembahkannya, taruhnya di altar, di atas batu di altar. Ternyata besok kelihatan kambing itu sudah tidak ada lagi, artinya pengeluaran diterima. Sementara sayur mayur busuk masih ada di tempatnya, tidak diterima oleh Allah. Lalu sakit hati si Qabil. Qabil karena kalahnya, korbannya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Yang dikorbankannya sayur mayur busuk. Jadi ada orang tuh berkorban kayak Qabil tuh, naudzubillah ada. Mau berkorban tapi sayur mayur busuk yang dikorbankan. Mau berkorban ingin dapat yang terbaik tapi tidak mau berkorban yang terbaik. Ingin dapat yang terbaik tapi tidak melakukan yang terbaik. Nah, itu orang yang seperti Qabil begitu. Harusnya kalau kita ingin dapatkan yang terbaik, hadiah dari Allah, lakukan yang terbaik. Kita ingin yang istimewa dari Allah, ingin yang terbaik, lakukan yang terbaik. Jangan ingin dapat yang terbaik dari Allah, justru kita melakukan yang buruk. Sebagaimana Qabil tadi. Akhirnya muncul kedengkian dalam hatinya. Muncul sakit hati. Dikatakannya, qala la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Lalu pada akhirnya si Qabil itu membunuh si Habil. Gara-gara mengikuti hawa nafsunya. Ini pelajaran. Jadi ada orang itu mau berkorban dengan yang terbaik seperti Habil. Tapi ada juga orang yang berkorban namun yang dikorbankan sesuatu yang buruk. Yang orang kadang ketujuh lagi. Nanti orang berkorban tuh kayak itu tuh, orang potong kambing itu. Kena daging ininya untuk akulah. Nanti kepalanya akulah yang berkorban nih. Inilah berpesan berdahulu. Kena pahanya antar ke rumah aja. Boleh lah kayak gitu. Boleh lah. Itu yang berkorban itu. Ya kan? Kan memang yang berkorban berhak mendapat sepertiga bagian kan. Tapi berpesan. Kena yang untuk akulah pahanya 2 buting, kepalanya gesan aku. Berpesan berdahulunya. Yang ketujuh diambilnya. Yang kada ketujuh baru dikasihnya ke orang. Nah ini kurang tepat. Walaupun misalnya halal aja, orang memang sudah dibolehkan oleh Allah. Tetapi seharusnya kalau kita berkorban sudah serahkan ke panitia. Apa yang diantar ke rumah kita itulah rezeki kita. Tapi kadang-kadang kita berpesan berdahulu, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Ada orang berkorban, tapi berkorban tidak dengan sepenuh hati. Sebagaimana Qabil, dia berkorban juga, tapi pengorbanan tidak sepenuh hati. Kita harus mengikuti Habil, kawan-kawan berkorbanlah sepenuh hati. Kalau kita ingin dapat terbaik, korban yang terbaik. Kita ingin surganya Allah. Kita kan ingin surganya Allah semuanya. Surga Allah itu mahal. Mahal surga Allah itu. Tidak dapat ditebus dengan harta dunia ini kada kawan. Surga Allah itu mahal. Orang-orang kafir, minggu kemarin sudah jelaskan. Orang-orang kafir itu ingin menebus untuk dapat satu tempat di surga itu dengan emas sepenuh bumi. Bayangkan, tidak tanggung-tanggung. Dia ingin menebus dirinya supaya bisa masuk dalam surga Allah. Tebusannya itu tanggung-tanggung, emas sepenuh bumi. Surah Ali Imran ayat ke-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim
mil'ul ardi zahaban walau ibtada bih ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasir. Zahaban walau ibtada bih, ya kan? Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus dirinya dengan itu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Karena kawan minta masuk surga orang kafir, hendak menebus dengan emas sepenuh bumi, kata Allah, niscaya tebusannya tidak diterima oleh Allah. Surga itu mahal. Tebusannya bukan harta, bukan emas dan berlian. Tebusan surga itu ketakwaan. Innal muttaqina mafaza. Sungguh menang orang-orang yang bertakwa. Dimasuk ke dalam surganya Allah. Jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi surga Allah itu ditebus dengan ketakwaan, dengan keimanan, dengan amal ibadah, bukan dengan harta dunia. Harta dunia tidak mampu menebus untuk dapat satu tempat di surga. Tidak mampu. Tapi surga itu tebusannya adalah keimanan. Tebusannya adalah ketakwaan. Tebusannya adalah kesabaran, kesyukuran, keikhlasan, amal ibadah. Itu tebusan untuk dapat surganya Allah. Nah, kalau kita ingin mendapat surga yang terbaik, lakukan amal ibadah yang terbaik. Semampu yang bisa kita lakukan. Lakukan yang terbaik. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Sholat asal-asalan, mengaji asal-asalan, berkorban asal-asalan. Asal-asalan, asal jadi aja. Jangan. Kalau memang kita ingin dapat yang terbaik dari Allah, maka berkorban yang terbaik. Karena Allah itu menerima pengorbanan. Dan pengorbanan yang terbaik itu bagaimana? Berkorban atas dasar ketakwaan. Itu baru namanya pengorbanan yang terbaik. Berkorban itu atas dasar ketakwaan. Kita bantu orang lain, kita nolong orang lain, memberi orang lain, memang karena ketakwaan kita kepada Allah. Kalau ada orang berkorban tapi ingin dapat sesuatu dari yang dia korbankan, itu seperti Qabil. Itu namanya orang berkorban sayur busuk, buah-buahan busuk. Dia berkorban tapi niat hatinya agar dapat menerima juga sesuatu dari orang lain. Berharap balas jasa, berharap imbalan dari orang lain. Kebaikannya itu dia minta hargai. Kebaikannya dia minta sesuatu dari kebaikan yang dia lakukan. Ini pengorbanan ala Qabil ngarannya. Beda kalau orang berkorban ala Habil itu berkorban karena ketakwaan, karena keikhlasan. Dia berbuat baik itu tidak berharap apapun kecuali berharap ridho dari Allah. Karena ada harapan lain. Harapan itu dapat ridho dari Allah. Oleh karena itu ambil pelajaran di bulan haji ini, kawan-kawan, di raya Idul Adha ini, Idul Kurban nanti, tumbuhkan semangat pengorbanan kita di jalan Allah. Semakin besar, tingkatkan kualitas keimanan, tingkatkan kualitas ketakwaan, tingkatkan kualitas keikhlasan kita dalam berbuat kebaikan tadi itu. Jadikan siapa yang ikut berkorban, niatkan korban itu karena ketakwaan kita kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat ke-37. Daging hewan kurban. Nah, perhatikan kawan-kawan. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Jadi daging hewan kurban itu tidak sampai. Ini Quran. Daging hewan kurban itu tidak sampai. Darahnya tidak sampai kepada Allah. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu dalam berkorban. Jadi yang sampai itu ketakwaan, bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kita dalam berkorban di jalan Allah. Oleh karena itu, berkorban itu harus didasari ketakwaan. Jangan kadang-kadang nyaman sama orang, kadang nyaman sama kawan berkorban juga. Nah ini berarti kadang-kadang nyaman. Supan seorang berduit, masa kalah sama yang kadang berduit. Yang kadang berduit aja berkorban, seorang kadang berkorban lah, supan berkorban juga. Nah ini berarti karena supan, karena malu.
Kata Allah, yang sampai kepada Allah adalah orang yang berkorban karena atas dasar ketakwaannya kepada Allah. Takwa itu yang sampai. Daging hewan korban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menunjukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Jadi ibadah korban itu dalam rangka mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Maka diiringi dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Nah, kita disuruh banyak-banyak takbir. Allahu Akbar, walillahil hamd. Suruh banyak bertakbir. Dari tanggal 1 sampai nanti hari tasyrik, sampai tanggal 13 Zulhijjah, kita diminta untuk banyak bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Karena inti haji itu tadi setelah pengorbanan itu adalah membesarkan Allah, mengagungkan syiar agama Allah lewat ibadah kurban yang kita lakukan, dan jadikan ibadah kurban itu betul-betul dilandasi oleh rasa ketakwaan kita kepada Allah. Litukabbirullah, agungkan Allah, besarkan Allah, ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah diberikan kepadamu. Wa basyiril muhsinin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Ada Islam, ada Islam, iman dan ihsan. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, ihsan orangnya muhsin. Nah, ini muhsin ini orang-orang yang tinggi kualitasnya. Dan ternyata orang-orang bertakwa yang berkorban karena Allah tadi itu, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan semata-mata karena berharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semangat berkorban kita hadir, dan mudah-mudahan alhamdulillah kalian sudah ikut berkorban, sudah nyetor uangnya, sudah beri uangnya. Kalau yang belum, masih ada waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai tanggal nanti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin ini sampai Senin depan. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Usahakan kawan-kawan semua yang belum berkorban, niatkan untuk ikut berkorban. Kalian yang sudah, alhamdulillah. Kalian belum, niatkan untuk ambil bagian berkorban pada saat nanti ibadah korban di tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Berdoa, minta kepada Allah, semoga Allah memberikan rezekinya, memudahkan kita untuk ikut berkorban. Kalau ternyata tidak ada juga, kejar ulun tadi, minimal ambil bagian, ikut ambil bagian, jadi panitianya, jadi tukang cincang dagingnya kah, jadi tukang timbang kah, ambil bagian, ambil bagian. Jangan di rumah aja, jangan di rumah aja nunggu orang ngasih kupon. Kan, jangan cuma di rumah aja menunggu orang menjelang kupon. Kita usahakan, alhamdulillah dikasih kupon, tapi usahakan ikut ambil bagian dalam usaha mensiarkan syiar agama Allah lewat ibadah kurban. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa menguatkan jiwa kita semua, menumbuhkan semangat pengorbanan yang semakin besar. Kita berani mengorbankan apa yang kita miliki untuk syiar agama Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.